Apa istiqomah? Istiqomah itu adalah tolabul iqomah, mencari kelurusan untuk Allah. Itu sama dengan sidik tawajuh. Itu istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan seperti yang dipahami oleh awam. Apa? Istiqomah itu diam di rumah, enggak kemana-mana. Stroke itu mah Pak. Gimana? Al-Imam Ibn Arabi dikatakan Rasul, ya, orang-orang yang mustaqim, pimpinan orang-orang yang istiqomah. Itu sepanjang hidupnya nggak pernah lama di satu tempat. Pindah. Sampai bininya banyak. Tetapi dialah orang guru istiqomah. Karena istiqomah itu apapun yang dilakukan untuk Allah, itu istiqomah. Dia berpihak kepada hak, bukan berpihak kepada apa dan siapa. Itu istiqomah. Dan istiqomah bukan rutin, bukan. Ya. Bukan rutin. Ada orang memahami istiqomah begini. Orang dia qiyamul lail, istiqomah. Enggak boleh diganggu, udah ini kudu qiyamul lail. Enggak tahu tetangganya misalnya lagi perlu, udah mau hamil, udah mau beranak, pengen perlu, misalnya ini dia punya mobil. Ya. Ada yang bilang, "Bang, itu tetangga minta tolong anterin ke rumah sakit, bininya mau beranak." Ini gua waktu qiyamul lail ini. Gua udah istiqomah. Nah, ini jahlun billah. Ya. Agama itu bukan begitu, bukan sama sekali. Itu pemahaman yang jahil. Tapi dengan jahalnya mungkin diberi pahala oleh Allah. Jadi istiqomah itu orang yang tahu mana yang afdol, itu yang dia lakukan di tempat tertentu, di waktu tertentu, bersama orang tertentu. Mana yang afdol, itu istiqomah. Itu satu. Kedua, istiqomah itu orang yang bersama hak. Karena hatinya orang istiqomah itu untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Orang mungkin sholat jamaah nggak berhenti keistrikaan, pulang pergi, pulang gibah, pergi gibah. Di mana istiqomahnya? Tidak. Dan Allah tidak bertumpu kepada amal, tapi kepada hati. Bahkan sepanjang orang-orang sufi dalam bukunya itu berpesan kuanti-wanti. Jangan beriktimad kepada banyak amal, tapi beriktimadlah kepada itikadnya kepada Allah. Murninya tujuannya kepada Allah, itu yang kita beriktimad kepada Allah itu. Jangan kepada banyaknya amal, banyaknya perbuatan, banyaknya ya, menolong, banyaknya umroh, banyaknya haji. Wadah, itu mah banyaknya duit namanya, itu mah bukan banyaknya. Nah ini hakikat sidik tawajuh itu di mana? Di takwa wal istiqomah, dan diupaya untuk membetulkan tujuannya, berdirinya, tegaknya hati kepada Allah. Makanya ihdinas siratal mustaqim, itulah halil istiqomah. Ya Allah, berilah saya petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang mana? Kalau secara zahir ya agama udah. Makanya para mufasir siratal mustaqim huwa din, huwa syariah. Tapi tidak bagi orang sufi. Apa? Sidik tawajuh ilallah, itu jalan lurus. Kalau orang beribadah tidak untuk Allah, itu bengkok-bengkok Pak. Untuk pangkat, untuk harta, untuk anak, untuk istri, untuk keluarga, untuk golongan, untuk partai, untuk pilihan presiden. Tuh. Itu namanya belok kemana-mana. Nah, siratal mustaqim itu untuk Allah. Enggak ada untuk yang lainnya. Seorang syekh itu ada tiga memang. Ada syekhut ta'lim, ada syekhut tarbiyah, ada syekhut tarqiyah. Untuk ta'lim, iktifa bil kutub. Kan dalam kitab beliau, Muqaddimatut Tasawuf Haqiqatuhu wa Natijatuh, beliau mengatakan, ada istilah yang syar'i lah katakan. Kalau kita mengatakan syariah thariqah hakikah, beliau mengatakan takwa, istiqamah, tahqiqul ubudiyah. Kalau kita kembali kepada asal istilah yang ada di Al-Quran dan Hadis, kita buang istilah syariah thariqah hakikat, itu sebetulnya ada, yaitu takwa. Takwa ini adalah syariah, dan takwa ini adalah amal, ibadah, mutlak, perlu ilmu, perlu kutub. Guru hanya ya membantu dia, tak perlu sangat pun. Untuk takwa, untuk ibadah itu perlu kitab. Tapi ketika nak istiqomah, baru mula mandub, mustahab, perlu kepada guru.
kalau hari ini, artinya 6 abad terakhir ini, mulai istiqomah sudah wajib berguru. Mulai bertarekat sudah wajib berguru. Kalau dulu belum. Masih sunnah, mustahab. Itu dalam tulisan-tulisan ulama salaf seperti itu. Wajib itu ketika mau tahqiq al-ubudiyah, mau ma'rifat. Itu tidak boleh, karena itu perkara yang sangat adak, halus sangat. Namun kita mengikut ulama yang disepakati setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hingga hari ini bahwa ketika orang nak istiqomah, istiqomah ini bertarikat. Dan saya temukan istilah ini di dalam kitab Sirul Asrar. Saya Yusuf Makassari juga, bahwa nama lain dari tariqah adalah istiqomah. Karena istiqomah ini apa maknanya? Secara praktis, bukan ta'rif secara nazari. Ta'rif secara praktis istiqomah adalah ja'lul ibadati iqamatan lillah. Menjadikan ibadah itu tegak lurus untuk Allah, itu istiqomah. Bukan rutin zahir. Dan itu telah tarikat. Karena tarikat adalah tariq ilallah. Dan ketika tarikat, mungkin zaman sekarang nih sudah ilmu terpisah-pisah, guru terpisah-pisah, dan apalagi sekarang, maka untuk bertarekat tidak ada yang merubah, tidak ada kutub baru yang merubah ijtihad ini. Wajib, bahkan Imam Al-Ghazali lah orang yang pertama mengatakan dukhul ala sufiyah fardu ainin, fardu ain termasuknya untuk memperbaiki diri. Berarti Imam Al-Ghazali sendiri dialah yang membuat konsep tentang tarikat itu sebetulnya. Dan yang mempraktikalkan adalah Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua tentang sanad riwayat tersambung tapi sanad ruqyah terputus. Dan itulah ada khalalun jali, ada ketimpangan yang nyata. Sehingga agama, kenapa lebih mudah? Agama itu hanya formality, hanya seremonial, hanya itu karena kosong daripada hakikat ini. Bahkan jangan jauh-jauh. Pengamal tarikat pun banyak yang dia tidak sadar bahwa yang bersambung hanya riwayat. Tetapi hakikat tidak bersambung. Ini pun tugas ulama di zaman ini untuk memperbaiki keadaan ini. Dan itulah para musuh-musuh Islam, dia tahu bahwa hakikat bagian zahir agama ini kalau dilarang tak boleh. Perang, tetapi bagian hakikatnya akhlak. Akhlak ini perkara hakikat sebetulnya. Itu yang diputus kuduahnya. Dulu kuduah kepada ulama itu kuat sangat. Tapi sekarang orang ragu kepada orang karena dia salah. Padahal kita perlu kepada orang yang sempurna dan dia salah agar kita tahu bagaimana kuduah taubatnya. Karena dia dan kita murid dia guru, dua-duanya beribadah kepada Allah dan berkemungkinan salah. Sebetulnya agama yang mengajarkan ini dan akal kita yang perlu memahami perkara ini.